Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'aimatil muslimin wa 'ammatihim. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada hadis yang ke-7 di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita telah menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kulna, kemudian para sahabat mengatakan, bertanya, liman, untuk siapa nasihat tersebut? Qala lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan rasulnya, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, serta untuk pemuka-pemuka kaum muslimin dan masyarakat umum. Pada minggu yang lalu kita telah membahas sampai pada an-nasihatu lillah. Kemudian pada kali ini insyaallah kita akan membahas an-nasihah li kitabillah. Apa yang dimaksud an-nasihah li kitabillah? Nasihat kepada kitabullah atau nasihat untuk kitabullah. Di sini para ulama mengatakan an-nasihah li kitabillah tadhammanu umurun minha. Bahwa nasihat untuk kitabullah itu mengandung beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, al-iman bi annahu kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Kita harus mengimani bahwasanya kitabullah itu adalah kalamullah, yaitu perkataan Allah, sabda firman Allah Subhanahu wa taala. Munazzalun, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghairu makhluk, bukan makhluk. Sebagaimana dakwaan sebagian kaum muslimin dari kalangan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ini tidak benar, ya. Al-Quran bukan makhluk, dia adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah al-munazzal ghairu makhluk. Alqahu azza wa jalla ala qalbi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-Amin, dengan perantara malaikat Jibril yang terpercaya. Wa huwa kalamullah bi hurufihi wa ma'anihi. Kalamullah, kitabullah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dengan huruf-hurufnya dan dengan makna-maknanya. Jadi kita harus mengimani ini, ya. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Bukan seperti dakwaan sebagian kaum muslimin bahwasanya dia adalah makhluk, bukan. Ya. Jelas kebatilannya kalau dikatakan Al-Quran itu adalah makhluk, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwasanya kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas itu adalah kalamullah. Banyak dalil-dalil yang dipaparkan oleh para ulama dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang dipaparkan oleh para ulama dari Al-Quran, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wa tammat kalimatu rabbika, dan telah tetap atau telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu, sidqan wa adla, dengan jujur dan dengan adil. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada perbedaan atau perubahan dari kalimat-kalimatnya. Kemudian dikatakan di sini wa annahu mutadamminun lil adli fil ahkam, bahwa kitabullah ini kandungannya adalah adil di dalam hukum-hukumnya. Kandungan kitabullah adalah adil dalam hukumnya.
serta as-sidqu fil akhbar, yaitu terpercaya di dalam kabarnya. Jadi Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menurunkan tidaklah sia-sia dan tidaklah penuh dengan kebohongan seperti kitab-kitab yang diyakini oleh kaum Nasrani ataupun kaum Yahudi. Banyak sekali mereka telah merubah kitab ini. Tetapi kitab Al-Qur'an, kitab Al-Qur'anul Karim yang harus kita percaya ini adalah dia ini adalah kalamullah yang tidak dapat dirubah oleh mereka. Betul-betul kalamullah. Allah menjaga sampai hari kiamat kelak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an ini sebagai zikir, sebagai peringatan kepada kita, wa inna lahu lahafidun, dan Allah yang akan menjaga kitab ini. Takaffalallahu bihifdhihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menjaga kitabnya ini. Bagaimana cara menjaga kitabnya? Yaitu dengan banyaknya, ya, salah satunya dengan banyaknya orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Meskipun ada usaha-usaha dari orang-orang yang ingin merubah Al-Qur'an, bahkan merubah satu huruf dari Al-Qur'an, maka niscaya akan ketahuan dan ketemu. Karena ini adalah salah satu mukjizat dari Al-Qur'an. Ini hal yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa nasihat, ya, untuk kitabullah adalah bahwa kita mengimani Al-Qur'anul Karim, kitabullah ini adalah sebagai kalamullah, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia bukanlah makhluk, ya. Al-Qur'an bukanlah makhluk. Kemudian yang kedua, nasihat li kitabillah. Al-inaya bihi tilawatan wa hifdhan wa fahman wa tadabburan wa amalan. Jadi nasihat kepada kitabullah itu adalah bentuknya dengan memperhatikannya, memperhatikan Al-Quran. Bagaimana cara memperhatikan Al-Quran? Yaitu dengan membacanya, tilawatan, wa hifdhan, dan menjaganya atau menghafalnya. Membacanya, menghafalnya, wa fahman, dan memahaminya, wa tadabburan wa amalan, serta mentadabburinya. Tadabbur ini adalah apa? Merenunginya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah salah satu bentuk perhatian kita kepada Al-Qur'anul Karim. Apakah perhatian kita kepada Al-Qur'an hanya dengan membaca saja? Cukupkah hal itu kita lakukan hanya dengan membaca saja? Tidak cukup. Berapa banyak, ya, kaum muslimin yang dapat membaca Al-Qur'an dan dia fasih membaca Al-Qur'an, tetapi sedikit di antara mereka yang dapat mengamalkan. Sebagaimana yang pernah disinggung oleh Rasulullah SAW, ada suatu kaum. Mereka ini adalah salah satu ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terhadap kaum ini adalah mereka pandai membaca Al-Quran. Tapi bacaan Al-Quran mereka hanya sekedar sampai di kerongkongan mereka saja, tidak sampai pada hati mereka. Ketika Rasulullah SAW menyifati salah satu kaum di antara kaum-kaum Khawarij, ya, mereka pandai membaca Al-Quran, ya. Sampai Rasulullah mengatakan bacaan kalian kepada para sahabat itu kalah dengan bacaan mereka, ya. Mereka pandai membaca Al-Quran, tapi mereka tidak mengamalkan kandungan isinya, sehingga mereka juga diperangi oleh Rasulullah SAW. Jadi bentuk perhatian kita kepada Al-Quran bukan hanya dengan membaca saja, tapi dengan membaca, dengan menghafalnya, dengan mentadabburinya, kemudian juga dengan mengamalkannya. Tentunya hal ini ditopang dengan pemahaman. Jadi kita tidak mungkin bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak memahaminya. Nah, sekarang ada fenomena di tengah-tengah masyarakat kita yang selalu sering kali saya singgung dalam hal ini. Betapa banyak masyarakat kita, ya, yang mengaku Muslim, orangnya Islam dan sebagainya, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi kenapa amalan mereka berbeda-beda? Bukankah Al-Quran mereka adalah satu, Nabi mereka juga adalah satu dan sebagainya, kedua mereka, ya, panutan mereka adalah satu. Kenapa kok mesti berbeda-beda? Bahkan perbedaan ini sampai menjurus kepada perbedaan yang signifikan. Kenapa hal ini terjadi? Karena mereka memahami Al-Quran, ya, dengan pemahaman dirinya sendiri, bukan dengan pemahaman yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, melalui pemahaman para sahabat, melalui pemahaman para
tabi'in dan tabi'in para ulama. Jadi mereka memahami Al-Quran sendiri-sendiri. Jadi yang terjadi apa di tengah masyarakat ini? Akhirnya karena pemahaman kita ini berbeda-beda, tentunya memahami Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya akan berbeda pula. Ya. Setiap orang tidak sama dengan pemahaman orang yang lain, karena tidak ada pemahaman yang menyatukan mereka. Akan tetapi kalau ada pemahaman yang menyatukan mereka, seperti pemahaman, kita kembalikan kepada pemahaman para sahabat, kepada pemahaman para ulama, ya, para ulama yang betul-betul memegang agama ini, betul-betul memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah tidak akan berbeda. Itu loh ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, perbedaan antara bagaimana kita menyikapi Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian kita mengamalkan Al-Quran sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini, bentuk perhatian bentuk perhatian kita kepada Al-Quranul Karim pernah disinggung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya yang berbunyi, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya, memberikan syafaat kepada mereka yang membaca Al-Quranul Karim. Ini adalah salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca Al-Quran, yang memperhatikan Al-Quran dan membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Walaqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam shadidal i'tina' bil Qur'anil Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita betapa beliau ini adalah sosok orang yang sangat perhatian kepada Al-Qur'anul Karim. Faqad kana lahu alaihi salatu wassalam hizban yaumiyan min Al-Qur'an la yakhillu bihi. Rasulullah SAW setiap harinya selalu membaca Al-Quran, ya, meskipun satu hizib, satu kaca dan sebagainya. Beliau setiap harinya tidak meninggalkan untuk membaca Al-Quran. Ya. Wa kadzalika salafun as-salih ridwanullah alaihim. Begitu juga para salafus saleh, para imam-imam terdahulu. Mereka juga memperhatikan betul-betul perhatian kepada Al-Qur'anul Karim. Sampai di antara mereka ada yang membaca Al-Quran dalam satu harinya itu bisa menghafalkan sekali, 2 kali, sampai 3 kali, bahkan sampai lebih dari itu. Ini adalah salah satu bentuk perhatian mereka. Apalagi pas mereka datang di bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan datang kepada mereka, maka sampai-sampai mereka menyetop aktivitasnya untuk membaca Al-Quran, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik ini mempunyai kebiasaan, beliau itu seringkali menulis, seringkali membaca dan sebagainya. Maka tatkala datang bulan Ramadan, beliau akhirnya aktivitas menulisnya dipending dulu, ditunda dulu. Apa yang beliau lakukan? Beliau membaca Al-Quran. Ini masyaallah muslimin yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat Nabi SAW. Sampai di bulan Ramadan pun Rasulullah SAW dibacakan Al-Quran oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, dibacakan Al-Quran oleh malaikat Jibril. Ini saking pentingnya perhatian kita kepada Al-Quranul Karim sampai Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memerintahkan Rasulullah SAW untuk memperhatikan Al-Quran sedemikian ini. Kemudian ada satu kisah, pernah suatu ketika Ukhtu Malik bin Anas, ya, saudari perempuan Imam Malik, ditanya an syughli ma fi baitihi, ditanya tentang apa kesibukan Imam Malik di rumahnya. Kemudian apa kata beliau? Apa kata saudari Imam Malik ini? Qalat, beliau mengatakan al-mushaf wa tilawah. Kesibukan Imam Malik ini adalah al-mushaf, yaitu Al-Quran wa tilawah, dan membacanya. Itu kesibukannya. Ini masyaallah muslimin, ya, perlu kita perhatikan, ya, bagi orang-orang atau bagi kaum muslimin yang betul-betul mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mengimani Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk, maka tidaklah mungkin dia akan meninggalkan Al-Qur'anul Karim barang sedetik pun. Yang ada setiap harinya dia akan selalu membaca Al-Qur'anul Karim.
Begitu pula dia memahaminya dan selalu mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Ada sebuah kisah juga. Lama hadarat Abdullah ibn Idris ibn Yazid al-Audi al-Kufi, ketika Abdullah ibn Idris ibn Yazid al-Audi al-Kufi akan meninggal dunia, ya, bakat ibnatuhu, anaknya, anak perempuannya kemudian menangis ketika beliau sedang sakit parah dan akan meninggal dunia. Anak perempuannya menangis. Apa yang ditangisi oleh anak perempuannya ini? Apakah ditangisi karena dia takut tidak ada pemasukan income dunia dan sebagainya, atau ditangisi karena akan kepergiannya Mujarrad Abdullah ibni Idris ibni Yazid al-Audi saja? Apa kata anaknya ini ketika orang tuanya Abdullah ibni Idris ibni Yazid al-Audi ini akan meninggal dunia? Ya bunayya, ini perkataan Abdullah bin Idris. Ya bunayya, wahai anakku, la tabki, janganlah engkau menangis. Falaqad khatamtul Qur'an fi hadzal bait arba'at alaf khatmah. Aku telah menghatamkan Al-Qur'an di rumah ini sebanyak 4.000 kali. 4.000 hataman. Luar biasa masyaallah muslimin. Jadi umur beliau ini dipakai untuk membaca Al-Qur'an sampai beliau mengatakan, ya, memberikan apa istilahnya, memberikan pembesaran hati kepada anaknya yang sedang menangis. Janganlah engkau menangis, karena sesungguhnya aku ini telah menghatamkan Al-Quran di rumah ini sebanyak 4.000 kali. Bayangkan 4.000 kali masyaallah muslimin. Berapa banyak atau berapa waktu yang beliau habiskan untuk membaca Al-Quran pada saat-saat umurnya. Ini salah satu kisah, ya, dari salafun as-salih ridwanullah alaihim, bagaimana mereka memperhatikan Al-Quran. Wa kana Ubay ibn Ka'ab yakhtimul Quran fi kulli zaman. Sahabat Nabi SAW Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu juga menghatamkan Al-Quran, ya, sampai 8 kali. Ini 8 kali dalam sehari. Wa kana Tamim ad-Dari, begitu juga Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu yakhtimuhu fi kulli sab'a. Beliau menghatamkan Al-Quran, ya, di setiap 7 hari. Wa kana Al-Aswad ibn Yazid yakhtimul Quran fi kulli sibt. Begitu juga Al-Aswad ibn Yazid yakhtimul Quran, menghatamkan Al-Quran, ya, di setiap 6 hari. Ini, ya, bentuk-bentuk bagaimana perhatian mereka terhadap Al-Quranul Karim. Afala yatadabbarun Al-Quran? Apakah tidak ada orang yang mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Atau di dalam hati ini sedang ada kuncinya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa bahagianya seseorang, ya, kalau dia memperhatikan Al-Quran, betapa dinginnya rumah itu kalau dia senantiasa membaca Al-Quran di tengah-tengah keluarganya. Maka insyaallah rumah tersebut akan selalu dinaungi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wal muta'ammil li hali katsirin minan nas al-yaum, kalau kita melihat bagaimana keadaan masyarakat kita kaum muslimin pada hari ini, yajid anna indahum tafritun fi qiraatil Qur'an. Kita mengetahui kebanyakan dari mereka ini meremehkan Al-Qur'an. Tafrit, ya, meremehkan Al-Qur'an, bahkan tidak mempedulikan Al-Qur'an. Di rumahnya jarang sekali didengarkan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Apa sebabnya? Wasababu dzalika raji'un ila inshighalin bid dunya hatman. Sebabnya adalah satu, karena mereka disibukkan diri mereka dengan mencari dunia, sehingga tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Ini masyaallah muslimin, kalau kita sampai mengatakan, ya, tidak sempat membaca Al-Quran karena disibukkan oleh dunia, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai ini. Apakah kita termasuk orang yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang lalai terhadap Al-Quran? Ya. Wa qala Rasulu ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rasul, Rasul berkata, ya Allah, sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan sentimen terhadap Al-Quranul Karim. Jadi jangan dengan alasan sibuk kita dengan urusan dunia kemudian kita meninggalkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Bacalah, ya, setiap kali setelah selesai sholat, ya, 1 ayat, 2 ayat, 1 kaca, 2 kaca dan sebagainya. Bahwa kita memperhatikan Al-Quranul Karim, kita sediakan waktu kita.
barang beberapa menit. Paling-paling kita duduk di masjid setelah sholat, katakan kita membaca Al-Quran 5 menit saja. Berapa banyak ayat yang kita baca, berapa banyak ayat yang kita pahami dan sebagainya. 5 menit saja kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jadi sebab masyarakat kita sekarang ini banyak tidak memperhatikan Al-Quran di rumah-rumah mereka ataupun di kehidupan mereka, karena mereka lebih disibukkan dengan urusan dunia. Wa wurudul ghaflati ahyanan ukhra. Bahkan ada di antara mereka yang lalai terhadap Al-Quran. Bukan hanya sibuk dengan Al-Quran, dengan urusan dunia, atau karena kesibukannya dengan urusan dunia sampai dia lalai untuk membaca Al-Quran. Apa akibatnya ketika lalai membaca Al-Quran? Maka mereka akan dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akhbara Allah azza wa jalla an dzalika biqoulihi. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bagaimana perihal orang-orang yang lalai ini, yang menjadikan Al-Quran sebagai barang sentimen bagi mereka. Wa qala Rasul, dan Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran ini dijauhi, disentimeni, tidak dibaca. Dibaca aja sudah tidak, apalagi diamalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat coba di masyarakat kita, di rumah-rumah kaum muslimin. Bahkan yang miris ya, yang fenomena yang miris yang kita lihat di kebanyakan kaum muslimin, bukannya malah lantunan Al-Quran yang kita dengarkan di rumah-rumah, tetapi lantunan musik yang begitu keras dari rumah-rumah. Na'udzubillah min dzalik, ma'asyiral muslimin. Kalau hal ini terjadi di rumah-rumah kita, ya kan, bagaimana tidak kerasan para jin, setan berada di rumah kita? Apakah terus kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala cahaya di rumah kita sehingga kita akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak memperhatikan seruan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memperhatikan ajakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsir hadhihi al-ayah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah pernah mengatakan di dalam tafsirnya tentang ayat ini, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Beliau mengatakan, wa dzalika anna al-musyrikin idza tuliya 'alaihimul qur'an aktsarul laghat wal kalam fi ghairihi. Ayat yang tadi disebutkan ya, itu berkenaan dengan bahwa orang-orang musyrik jika dibacakan kepada mereka Al-Quran, maka mereka mengalihkan pembicaraan mereka. Aktsarul laghat, mereka kalau membaca banyak salahnya, yang pertama. Wal kalam fi ghairi, dan mereka memalingkan pembicaraan dengan yang lainnya. Jadi tidak memperhatikan Al-Quran. Hatta la yasma'unahu, sampai mereka tidak mendengarkan Al-Quran. Apa yang dilantunkan mereka tidak mengerti. Fahadha min hijranihi, ini adalah bentuk sentimen terhadap Al-Quran. Ini ma'asyiral muslimin, kadang-kadang kita lihat juga fenomena di kalangan kaum muslimin, dibacakan Al-Quran malah sibuk ngobrol sendiri. Tidak ditekuni, tidak ditadaburi, tidak dipahami maknanya, apalagi diamalkan. Jadi sibuk sendiri ngomong, padahal dibacakan di tengah-tengah mereka Al-Quran. Sama halnya ketika seseorang dibacakan di tengah-tengah mereka satu majelis ya, di dalam majelis-majelis ilmu Al-Quranul Karim, mereka tinggalkan begitu saja, mereka tidak mau mendengarkan. Ini adalah salah satu bentuk hijron, bentuk sentimen terhadap Al-Quran. Wa tarkul imanu bihi, kalau sudah menghajar Al-Quran, kalau sudah mensentimeni Al-Quran, maka dikhawatirkan mereka akan tidak mengimani Al-Quran. Ini yang terjadi di kalangan kaum musyrikin. Wa adamu tadabburihi, tidak mentadaburinya. Wa tarkul amalu bihi, bahkan tidak melaksanakan atau tidak mengamalkan dengannya. Wal udulu anhu ila ghairihi kulla dzalika min hijranihi aidan, dan berpaling terhadap perkataan-perkataan lain ketika dibacakan Al-Quran, itu juga termasuk sentimen terhadap Al-Quranul Karim. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkataan Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya mengenai ayat wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi mereka
orang-orang musyrik kebiasaan mereka ini kalau dibacakan Al-Quran mereka sibuk sendiri, mereka ngomong sendiri. Nah, kalau ada seorang muslim atau komunitas muslim yang berbuat seperti ini, maka ditakutkan mereka tidak mengimani Al-Quran. Ini juga termasuk hijron. Tidak mengamalkan Al-Quran juga termasuk mensentimeni Al-Quran. Tidak mentadaburi Al-Quran juga termasuk mensentimeni Al-Quranul Karim. Wa kadzalika hifdzu ma tayassara minhu. Begitu juga ketika kita menghafalkan. Jadi bukan hanya kita tok membaca saja, tidak. Kita hafalkanlah sedikit-sedikit Al-Quranul Karim. Jangan kemudian alasan, Ustaz, wah kita ini sudah sepuh, Ustaz, kita tidak bisa menghafal Al-Quran lagi. Kita hafalkan sedikit-sedikit. Kita pakai di dalam sholat kita. Ketika kita melaksanakan sholat, kita membaca ayat yang kita hafalkan. Ini perlunya kita menghafal Al-Quran. Wa in amkana hifdzuhu kulluhu. Kalau memungkinkan kita menghafal semuanya, 30 juz. Fa huwa akmal wa afdal. Itu adalah lebih lengkap, lebih sempurna dan lebih utama. Fa fi sahih al-Bukhari an Utsman radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Sahih Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian, sebaik-baik kalian adalah dia yang mengajarkan Al-Qur'an atau yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya, belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an adalah dia membaca, belajar membaca. Setelah bisa membaca, maka dia belajar menghafal. Tidak hanya cukup untuk membaca saja. Bagaimana kalau kita membaca saja kemudian kita tidak hafal? Apa kemudian yang kita baca ketika di dalam salat-salat kita? Nah, ini masyaallah muslim tentunya kita menghafal Al-Quran. Kalau tidak bisa, kalau tidak bisa 30 juz, ya minimal juz 30 lah kita menghafalnya. Dari surat An-Naba sampai surat An-Nas. Kalau sudah kita baca atau sudah kita hafalkan juz 30, kita mencoba lagi juz 29. Mungkin yang surat-suratnya tidak terlalu panjang, kita menghafalnya lagi. Kemudian kita murojaah lagi dan seterusnya. Ini masyaallah muslimin. Jadi salah satu bentuk-bentuk perhatian kita kepada Al-Qur'anul Karim. Kemudian di antara bentuk perhatian kita kepada Al-Qur'an juga fahmu, memahami Al-Qur'an, wa tadabburu ma'anihi, dan mentadabburi makna-maknanya, wal amal bima fihi, dan mengamalkan kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini bentuk perhatian kita kepada Al-Qur'an. Amma fahmuhu wa tadabburu ma'anihi fa innahu yashrahu as-sadr. Adapun di dalam memahami Al-Qur'an ataupun mentadabburi makna-maknanya, maka hal ini perlu kita rujuk kembali kepada terjemahan Al-Quran atau tafsiran Al-Quran. Dan ini dapat membuka hati kita, dapat membahagiakan hati kita. Yadkhulus surur wa tuma'ninah wa yu'inu 'alal amalu bihi. Bahkan kalau kita sudah terbiasa untuk memahami Al-Quran, kemudian terbiasa untuk mentadaburi Al-Quran, maka hal ini akan membantu kita untuk mengamalkan Al-Quran, membantu untuk mengamalkan Al-Quran. Wa min ahsani ma yusaidu ala fahmihi qira'atu tafsiri ma ashkala minhu. Nah, di antara bentuk memahami Al-Quran yang paling bagus, yang paling simpel adalah kita membaca tafsirannya. Jadi setiap kali kita membaca Al-Quran, kita memahaminya dengan membaca terjemahannya terlebih dahulu. Kemudian kalau kita melihat ini apa sih? Sebenarnya maksudnya apa? Kita lihat lagi di dalam tafsir-tafsir. Kita tafsir. Salah satu kitab tafsir yang paling muktabar ya adalah tafsir Ibnu Katsir. Karena di sini adalah tafsir bil ma'thur. Tafsir dengan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, bahkan tafsir Al-Quran dengan as-sunnah. Ya. Bahkan para ulama mengatakan tafsir Ibnu Katsir ini adalah salah satu tafsir yang dapat kita ambil banyak faedahnya di dalamnya. Banyak juga kitab-kitab tafsir seperti tafsir Al-Baghawi, kemudian tafsir selain tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, kemudian tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Banyak sekali tafsir-tafsir Al-Quran yang perlu kita baca. Kemudian kalau kita menafsirkan Al-Quran
sesuai dengan hukum-hukumnya, maka ada kita merujuk kepada tafsirul ahkam, tafsir ahkamil Quran, seperti tafsir al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Ini banyak sekali masyarakat muslimin yang dapat kita ambil petik faedahnya di dalam kitab-kitab tafsir ini. Kalau ayat-ayat Allah ini mungkin ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Wa min ahsani tafasir tafsirul Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Nah, di sini dikatakan di antara kitab tafsir yang paling bagus yang kita baca adalah kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya, kita baca, kita pahami, kita ambil faedahnya. Wa kadza tafsir Ibnu Sa'di rahimahullahu taala. Jadi banyak ya tafsir-tafsir bil ma'thur yang dapat kita ambil faedahnya. Kemudian masyaallah muslimin, amalu bima fihi, adapun ya mengamalkan kandungan di dalam Al-Qur'an, bagaimana bentuk mengamalkan di dalam kandungan dalam Al-Qur'an? Fahiyal ghaya al-udma fil inzalihi. Sesungguhnya ya tujuan yang paling mulia, tujuan yang paling agung kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an adalah untuk diamalkan. Bahwa Al-Qur'an ini adalah diamalkan. Qala Allah Ta'ala berfirman, kitab ini yaitu Al-Qur'an, anzalnahu ilaika, kami turunkan kepada kalian, kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, sebagai berkah bagi kalian, liyadabbaru ayatihi, agar kalian memahami atau mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berpikir mau memperhatikan atau mengamalkannya. Ini tujuan aslinya diturunkan Al-Quran. Jadi tujuan aslinya diturunkan Al-Quran ini agar kita mengamalkannya, agar kita mengambil faedah dari Al-Quran. Ya. Meskipun di sana ada fadilah-fadilah yang lainnya dari membacanya dan sebagainya, dan tujuan utama untuk diturunkannya Al-Quran adalah agar kita mengamalkan Al-Quran ini. Faqauluhu mubarakun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Apa yang dimaksud mubarakun di sini? Diberkahi. Ai fi atharihi. Mubarakun fi athari, yaitu diberkahi di dalam kitabnya, pengaruh-pengaruhnya. Wa fi ta'sirihi wa fi thawabi. Dan diberkahi di dalam pahala-pahalanya. Kita bukan hanya diberkahi di dalam masalah membacanya saja, tapi juga diberkahi pengaruhnya dan diberkahi pula pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud mubarakun di sini, mubarakun fi athari wa fi ta'thirihi wa fi thawabihi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salah satu bentuk amalan soleh yang dapat kita lakukan untuk memperhatikan Al-Quran juga adalah kita memberikan tasyji', kita memberikan semangat, spirit kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Mungkin kalau kita melihat ya ada madrasah-madrasah Al-Quran, ya madrasah-madrasah di mana di sana mencetak generasi-generasi Al-Quran, menghafal Al-Quran dan sebagainya. Kita memberikan spirit kepada mereka, kita memberikan support kepada mereka. Bahkan kalau kita mempunyai kelebihan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita sumbang mereka. Kita penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka agar mereka dapat betul-betul menjaga kalamullah. Ini juga sama saja kita telah ikut andil di dalam apa? Di dalam mengamalkan Al-Qur'an. Kita telah ikut andil di dalam memperhatikan Al-Qur'an. Ini adalah salah satu makna dari nasihat li kitabillah. Nasihat untuk kitabullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa mulianya ketika orang-orang ini ya kemudian memperhatikan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, memperhatikan madrasah-madrasah Al-Qur'an yang di mana di sana mencetak generasi-generasi Al-Qur'an yang dapat membaca Al-Qur'an dan dapat menghafal Al-Qur'anul Karim. Kemudian kita lanjutkan an-nasihatu li Rasulillah. Apa yang dimaksud nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dimaksud nasihat untuk Rasulullah SAW mengandung beberapa hal. Yang pertama, al-imanu bihi, jelas kita harus mengimani Rasulullah SAW, bahwasanya dia adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa annahu Rasulu Rabbil Alamin, bahwasanya beliau adalah seorang Rasul, utusan
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Wa annahu khatamun nabiyyin, bahwasanya beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup dari para nabi. Wa annahu shadiqun amin, bahwasanya beliau adalah orang yang terpercaya, orang yang jujur dan terpercaya. Ini yang harus kita imani dari sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dari makna nasihat Rasulullah. Ya. Banyak di antara orang-orang masa kini yang mengimani Rasulullah SAW. Banyak, ya. Bahkan mayoritas, bahkan semuanya kaum muslimin mengimani Rasulullah SAW sebagai Rasul yang terakhir. Tapi apakah keimanan seperti ini cukup untuk mengantarkan mereka, ya, betul-betul mengimani Rasulullah SAW? Kita lihat lagi, ta'atuhu fima amar. Ini yang perlu kita lihat. Setelah kita mengimani bahwasanya Rasulullah SAW ini adalah Rasul, utusan Allah, bahwasanya beliau ini adalah penutup dari para nabi, bahwasanya beliau itu adalah orang yang jujur dan terpercaya, maka setelah kita mengakui tersebut, kita juga harus mentaatinya. Ta'atuhu fima amar, kita mentaati apa yang diperintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan apa yang dikabarkannya. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar, dan menghindari dari apa yang dilarangnya. Ya, menghindari dari apa yang dilarangnya. Ini sebagai konsekuensi dari iman kita kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak cukup iman kita kepada Rasulullah SAW hanya diucapkan saja. Tidak cukup iman kita kepada Rasulullah SAW hanya cuma digembar-gemborkan melalui nasyid-nasyid dan sebagainya. Tidak cukup iman kita kepada Rasulullah SAW hanya ada di dalam hati saya, tidak cukup. Perlu dari iman kita kepada Rasulullah SAW, sebagai bukti iman kita kepada Rasulullah SAW adalah kita mentaatinya, mentaati perintahnya, membenarkan kabar-kabar yang datang darinya, kemudian juga menghindari dari apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ada satu sikap yang terpuji yang dicontohkan oleh sahabat yang mulia, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini salah satu bentuk pembenaran kepada kabar dari Rasulullah SAW. Tatkala terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, banyak di antara sebagian mayoritas kaum Quraisy waktu itu tidak mempercayai perkataan Rasulullah SAW. Bahkan sebagian yang beriman kepada Rasulullah SAW pun kadang-kadang masih ragu-ragu untuk mempercayai akan kejadian ini, kejadian peristiwa di mana Nabi SAW di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi begitu kabar ini sampai kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau ditanya oleh masyarakat Quraisy ketika itu, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar As-Siddiq mengenai pernyataan Muhammad ini? Pernyataan Muhammad bahwasanya dia mengaku di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Beliau mengatakan bahwasanya apa saja yang keluar dari mulut Rasulullah SAW, Muhammad SAW, maka aku akan mempercayainya. Ini, ma'asyiral muslimin, salah satu sikap, ya, salah satu sikap dari sahabat Nabi SAW yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana beliau mempercayai Nabi SAW, manakala seluruh manusia ketika itu, ya, tidak membenarkan Nabi SAW. Ini yang harus kita terapkan, ma'asyiral muslimin. Jadi bentuk kabar yang kita percayai dari Nabi SAW yaitu hadis-hadis beliau. Adanya hadis-hadis beliau itu kita percayai bahwasanya itu adalah kabar dari Nabi SAW. Bukan malah kita mencari celah-celah, bukan malah kita menolak hadis-hadis. Yang mana sebagian kaum muslimin saat ini ada yang menolak hadis Nabi SAW dalam bentuk ahad. Mereka mengakui bahwasanya hadis-hadis ahad ini adalah hadis yang belum jelas keotentikannya, sehingga mereka menolak hadis-hadis Nabi SAW. Ini sama saja dengan sikap kaum Quraisy terdahulu yang tidak membenarkan kabar dari Nabi SAW atau memilah-milah pernyataan Nabi SAW. Tidak. Jadi sikap kita, apa yang datang dari Nabi SAW itu yang kita percayai dan kita amalkan. Karena sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang dibawa oleh Nabi SAW. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna ahsanal hadis
kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik perkataan adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan harus kita mempercayainya. Apakah cukup dalam hal ini kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita menghindari dari apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempercayai apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak cukup. Ada satu hal lagi, masyaallah muslim, yang perlu kita lakukan kalau kita betul-betul beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Wa alla ya'budallah illa bima syara'. Tidak kita beribadah kepada Allah ya, kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita garis bawahi. Yang selama ini banyak sekali masyarakat kita kaum muslimin beribadah tanpa tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka ini dikatakan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mereka ini dikatakan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dalam hal ibadah saja jelas-jelas mereka telah menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita teladani, dan banyak sekali masalah-masalah ibadah ataupun non ibadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita contoh. Tinggal sekarang kita melaksanakan, mau melaksanakan atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan mengenai hal ini. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan masyaallah muslimin. Ya, silakan. Saya punya beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, kalau saya pernah membaca majalah, itu kalau sholat sunnah rawatib muakkad yang muakkad itu yang qobliyah itu bisa dikodok, Ustaz. Kalau kita misalkan terlambat itu, Ustaz. Maksudnya untuk sholat qobliyah subuh, Ustaz, kita kodoknya itu setelah langsung sholat subuh atau nanti menunggu matahari terbit, Ustaz. Dua, kalau kita udah sholat Isra, Ustaz, ya, itu kita sholat duha lagi apa enggak, Ustaz? Terus yang ketiga, untuk Syiah, Ustaz, golongan Syiah itu kan itu pendapatnya kan ada yang berkata ulama udah kafir, Ustaz, udah keluar dari Islam. Terus yang kedua kan masih masuk Islam, Ustaz. Itu kita menyikapinya gimana, Ustaz? Mana pendapatnya? Jadi kan kalau misalkan udah orang kafir, Ustaz, berarti kan bukan Islam lagi. Kalau melawan Islam kita bisa melakukan perlawanan juga, Ustaz. Gimana, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ya, benar. Memang ada satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu qobliyah, ya, qobliyah yang dapat dikodok adalah qobliyah subuh, fajar, ya. Rakaat al-fajr itu yang dapat dikodok. Karena pernah, ya, ada sahabat Nabi SAW ketika beliau tidak melaksanakan dua qobliyah subuh ini karena mungkin beliau ketiduran setelah sholat subuh, maka dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Ini adalah salah satu bentuk qada, dan hal ini pernah disetujui oleh Rasulullah SAW. Ya, betul. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seumpama kalau kita, ya, ketiduran, ya, tidak sempat untuk melaksanakan 2 rakaat fajar, karena ada hadis Nabi SAW mengatakan rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar ini adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita ketinggalan, tidak melaksanakan 2 rakaat ini. Langsung ketika itu di masjid qomat iqamah, ya. Maka kita melaksanakan sholat subuh, ya, bersama imam di masjid tersebut. Kemudian sebagai bentuk qadanya, boleh setelah sholat kita langsung melaksanakan apa? 2 rakaat yang belum kita laksanakan, 2 rakaat fajar yang belum kita laksanakan. Apakah harus menunggu syuruk? Tidak harus menunggu syuruk. Jadi setelah subuh, ya, setelah salam subuh kita laksanakan, itu juga boleh. Atau kita zikir sejenak kemudian kita melaksanakan, itu juga boleh. Tidak harus menunggu waktu isyrak. Kemudian yang kedua, apakah setelah sholat syuruk kita boleh melaksanakan sholat duha? Sholat syuruk itu sebenarnya yaitu sholat duha, ya.
Kenapa kok dikatakan syuruk? Karena kita melaksanakan sholat duha itu pada awalnya, pada awal waktunya. Jadi awal waktu duha itu adalah syuruk itu. Awal waktu duha. Maka manakala kita telah melaksanakan sholat syuruk, itu juga kita telah melaksanakan sholat duha. Apakah boleh kita melaksanakan sholat setelah itu? Boleh saja. Karena Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat duha sampai 8 rakaat. Ya, pernah melaksanakan sholat duha sampai 8 rakaat. Waktu yang paling afdol, ya, sholat duha ini adalah tatkala matahari sudah agak meninggi. Ya, sekitar kalau ukuran kita ini sekitar jam-jam 7 sampai jam setengah 8. Manakala hal ini, manakala anak-anak unta sedang kepanasan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyatakan sholatul awwabina, ya, tarmadul fisal. Jadi sholatnya orang-orang yang bertobat tatkala sholat duha ini adalah manakala anak-anak unta sedang merasa kepanasan. Yaitu ya sekitar jam-jam 7 atau jam setengah 8. Tidak terlalu panas sekali ketika seperti matahari sudah meninggi, tidak. Jadi ketika jam-jam 7 ataupun jam setengah 8 boleh kita melaksanakan, dan ini adalah waktu yang utama. Sholatul awabin matar madul fisol. Ya, sholatnya orang yang bertobat adalah manakala anak unta sedang merasakan kepanasan. Kaum Syiah, ma'asyarul muslimin rahimanallah. Wa ma adraka mas Syiah? Apa itu Syiah? Ya. Ini sebenarnya sekte ini sudah lama ya muncul. Bahkan sekte ini muncul tatkala Rasulullah SAW masih ada. Ya. Perlu diketahui Syiah ini, ya, sekte Syiah atau aliran Syiah ini yang harus kita ketahui dulu, maksudnya, supaya kita tidak ragu-ragu untuk mencikapi Syiah. Syiah ini dibawa oleh seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Siapa namanya? Namanya adalah Abdullah bin Sabah. Ini yang membawa sekte Syiah. Apa ajaran yang dia bawa? Ajaran utama yang dia bawa. Ajaran utama yang dia bawa itu adalah mencintai Ahlul Bait. Tapi mencintai yang dimaksud Ahlul Bait di sini adalah Ahlul Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari sahabat Ali radhiyallahu anhu dan anak-anak cucunya. Cuma di sini ma'asyiral muslimin rahimahullah, mereka pinternya mengelabui kaum muslimin dari mencintai Ahlul Bait ini. Jadi mereka masuk di kalangan kaum muslimin dengan slogan-slogan untuk mencintai Ahlul Bait. Seraya mereka mengkafirkan sahabat-sahabat yang lainnya. Ini ma'asyiral muslimin rahimahullah, kalau kita melihat secara detail, secara rinci bagaimana Syiah di kalangan masyarakat umum, ya seperti ini. Jadi mereka mengagungkan Ahlul Bait, mereka mengagungkan imam-imam mereka, ikannya. Begitu juga mereka mengkafirkan sebagian besar para sahabat Nabi SAW. Terutama sahabat Nabi SAW yang tiga ini, Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu. Mereka ini mengkafirkan tiga sahabat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh sangat memilukan, ya. Tatkala umat Islam ini kemudian mengatakan bahwasanya Syiah ini adalah masih dalam status umat Islam yang sah. Ini sungguh sangat menyedihkan. Kalau kita melihat usulnya saja, dasar-dasar pokok ajarannya saja sudah berbeda dengan ajaran-ajaran Islam pada umumnya. Bagaimana cara mereka bukan hanya cara mereka menghargai Ahlul Bait atau cara menghargai para sahabat Nabi SAW. Dari cara bagaimana mereka bersyahadat saja itu sudah beda dengan umat Islam pada umumnya. Bagaimana terus kita katakan bahwasanya kaum Syiah ini adalah sama dengan umat Islam seluruhnya dan mereka tidak sesat dan sebagainya. Sedangkan syahadat mereka saja berbeda. Azan mereka itu berbeda. Yang menjadi pokok dasar agama ini sudah berbeda dengan mereka. Bagaimana dikatakan mereka ini masih termasuk dalam umat Islam dan tidak sesat? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak sekali ya literatur atau buku-buku para ulama bagaimana telah menyingkap kesesatan kaum Syiah ini. Syiah yang paling keras ya permusuhannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah ini yang betul-betul mengkafirkan para sahabat Nabi SAW.
Bahkan mereka ini, di antara mereka ada yang menuhankan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Salah satu dasar usul Syiah yang terkenal adalah taqiyah. Taqiyah ini kalau bahasa kita ini adalah kamuflase. Mereka kalau berhadapan dengan kita Ahlus Sunnah, mereka mengatakan mereka Ahlus Sunnah. Kalau mereka bersama-sama kaumnya, mereka mengatakan Syiah. Ini yang dimaksud mereka ini adalah taqiyah. Mereka bersembunyi di balik kedok-kedok mereka dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi permusuhan mereka dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sangat keras sekali. Ma'asyiral muslimin rahimanillah. Ada beberapa pembahasan dari masalah saya ini, dan banyak sekali para ulama-ulama kita telah membahas akan kesesatan Syiah ini. Ada satu buku, bahkan saya punya satu CD yang menjelaskan tentang kesesatan atau kekejaman Syiah dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Saya punya satu CD. Jadi dulu ya, kaum Syiah ini membunuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya saat ini saja. Ketika mereka melakukan ekspansi penyerangan ke kota Damaj ya, di kota Yaman, bukan hanya sekali ini saja. Bahkan sebelum-sebelumnya mereka telah melakukan hal ini. Mereka menghalalkan darahnya kaum muslimin, terutama Ahlus Sunnah, terutama orang-orang yang berpegangan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat membencinya. Ini masyaallah muslimin yang perlu kita ketahui tentang masalah Syiah ini. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada yang lainnya? Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Apakah kalamullah ini yang berbentuk Al-Quran ini, atau yang masih di Lauhul Mahfuz? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ada di dalam Al-Quran ini juga kalamullah, bukan hanya yang ada di Lauhul Mahfuz ya. Yang ada di Lauhul Mahfuz disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kemudian ya, atas usaha para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka membukukan Al-Qur'an agar Al-Qur'an ini tidak hilang. Dibukukan dalam satu buku supaya kaum muslimin dapat membacanya dan sebagainya. Ini usaha mereka untuk membukukan Al-Qur'an, dan ini juga kalamullah. Ya. Al-Qur'an yang ada di sini juga kalamullah. Konsekuensinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini betul-betul kita amalkan dan betul-betul kita baca. Jangan kita meremehkannya. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian ada satu pendapat masyaallah muslimin. Ini pendapat mengenai la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang-orang yang sudah bersih ataupun sudah suci. Apakah yang dimaksud di sini memegang Al-Qur'an, pegang Al-Qur'an yang ada di di tengah-tengah kita, atau Al-Quran yang dimaksud adalah Al-Quran Lauhul Mahfuz? Masyaallah muslim, memang ini adalah perbedaan ya. Salah satu perbedaan pendapat para ulama ridwanullah alaihim. Tapi perbedaan yang paling wasat ya, yang pertengahan adalah kita juga menghargai Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita. Maka kita tidaklah ya memegang Al-Quran sembarangan kecuali kita telah melaksanakan wudhu terlebih dahulu. Meskipun ada pernyataan para ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran yang dimaksud di sini adalah kalamullah, yang dimaksud di sini adalah kalamullah yang ada di Lauhul Mahfuz. Tapi kita tetap mengatakan bahwasanya apa yang ditulis di dalam Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita ini adalah kalamullah yang harus kita baca dan juga harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada yang lainnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap mereka seseorang yang selalu menyelisihi Rasulullah di dalam beribadah, kemudian beliau menjadi imam di dalam suatu sholat, bolehkah kita menjadi makmumnya? Yang pertama. Yang kedua, terhadap seseorang yang meyakini suatu benda, bahwa benda itu ada karomah atau bertuah, itu sudah masuk dalam kategori musyrik. Kemudian
ketika orang tersebut menjadi imam, bagaimana hukum makmum? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai orang yang menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat perselisihannya masalah apa? Perselisihannya masalah apa? Kalau dia betul-betul menyelisihi Nabi SAW dalam masalah akidah, ya, dalam masalah akidah, maka kita tidak boleh bermakmum di belakang orang yang melakukan ibadah tersebut. Tapi kalau dia perselisihannya itu karena cuma ketidaktahuannya terhadap sunnah Nabi SAW, atau perselisihannya karena dia salah paham terhadap memahami sunnah Nabi SAW, maka hal ini adalah sesuatu yang wajar, yang dialami oleh setiap manusia. Maka kita boleh bermakmum di belakang mereka. Tapi lebih selamanya kita bermakmum kepada orang yang betul-betul ya mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan praktek syirikan, seperti mereka mempercayai adanya kekuatan-kekuatan gaib di dalam satu benda dan sebagainya. Dan kita mengetahui praktek mereka orang-orang seperti ini. Apakah boleh kita bermakmum kepada mereka? Ini tidak boleh, masyaallah muslimin. Mereka ini adalah orang-orang yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masyaallah muslimin, kita melihat dulu bagaimana sejauh mana dia itu melakukan praktek ini. Kalau dia melakukan praktek ini itu dengan kesadaran yang penuh, ya, dengan kesadaran penuh kemudian dia menjadi imam, maka kita tidak boleh untuk mengikuti sholatnya atau sholat di belakangnya. Tapi kalau dia melakukan hal ini adalah sekedar karena dia apa istilahnya kena dengan syubhat, ya, terkena syubhat. Ya. Sebenarnya dia tidak mempercayai hal ini, tapi dia terkena syubhat. Sesekali dia mempercayai sesuatu hal ini dan sebagainya, dan kita mengetahuinya, maka lebih selamanya kita tidak sholat di belakang orang-orang yang seperti ini. Karena orang-orang seperti ini ditakutkan sudah tercemar di dalam akidahnya, ya, tercemar di dalam akidahnya. Ini masalah yang prinsip masyaallah muslim. Tidak dapat kita tolerir lagi ketika ada seseorang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita tolerir adalah manakala dia melakukan hal itu karena dia terpaksa, bukan karena di dalam hatinya. Jadilah dia sebagai orang yang mukroh, orang yang terpaksa, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, orang yang terpaksa ini tidak dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang dilakukan atau seperti apa yang dilafadzkannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW tatkala Ammar bin Yasir tatkala melafadzkan kalimat kufur kepada kaum musyrikin ketika itu. Apakah kemudian Rasulullah SAW menghukumi beliau Ammar bin Yasir kafir setelah mengatakan kalimat kufur? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Ya, karena dia dipaksa, karena dia ditekan. Nah, kalau dalam keadaan terpaksa ataupun tertekan dalam hal ini masyaallah muslimin, maka kita tidak menghukumi orang tersebut musyrik ataupun kafir. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada yang lainnya? Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan kita pada minggu yang akan datang. Kita akhiri wallahu taala alam dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.